Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Terutama saya ingin menyapa Bapak Ibu guru, kepala sekolah, juga para orang tua. Mudah-mudahan saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa di subscribe apabila belum. Dan terima kasih yang sudah, dan tentu saya akan selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru terkait dengan pendidikan ya Bapak Ibu. Baik, izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin coba untuk menyampaikan satu informasi ini terkait penerimaan siswa baru ya. Kalau dulu, sekarang namanya ada SPMB sebagai pengganti PPDB. Masih 4 jalur Bapak Ibu pada sistem penerimaan murid baru SPMB, tetapi di sini ada jalur baru ya Bapak Ibu. Ya, karena pementerinya baru, ini ada satu jalur pada sistem penerimaan murid baru ini, yaitu ada jalur baru. Untuk itu nanti silahkan Bapak Ibu disimak ya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita jelaskan persyaratan khusus ya untuk masing-masing jalur, saya akan sampaikan juga ini terkait dengan masing-masing jalur pengertiannya Bapak Ibu, pemahamannya dari masing-masing jalur ini ya. 4 jalur sistem penerimaan murid baru SPMB, jadi sekarang tidak ada lagi PPDB ya, PPDB, tetapi sekarang langsung ke SPMB, sistem penerimaan murid baru. Ada 4 jalur: domisili, afirmasi, prestasi, mutasi. Apa masing-masing jalur ini Bapak Ibu? Yang pertama untuk yang dulu itu namanya zonasi. Nah, sekarang ada domisili. Nah, yang baru ya Bapak Ibu. Domisili yang dimaksud di sini adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerima murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu pengertian dari domisili. Sekali lagi saya bacakan, di mana domisili ini adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerima murid baru ya, penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sepertinya beda-beda tipis ya Bapak Ibu dengan PPDB ya. Kemudian afirmasi. Afirmasi itu apa? Adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid yang menyandang disabilitas. Jadi afirmasi khusus diperuntukkan bagi calon murid ya yang berasal dari keluarga yang dianggap secara ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas ya. Kemudian prestasi. Prestasi itu apa? Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non akademik. Jadi ini memang memiliki kemampuan yang berbeda ya dari rata-rata. Tetapi ini tidak berlaku Bapak Ibu di sini. Ini dikecualikan SD ya. Jadi khusus untuk SMP dan SMA SMK. Ya, jadi ini tidak berlaku untuk siswa SD. Nah, gitu ya. Karena siswa SD ya pada dasarnya kalau sudah masuk usia sekolah tidak ada alasan untuk tidak diterima sebenarnya. Gitu ya. Kemudian mutasi. Nah, mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali, dan bagi anak yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Nah, ini khusus ya Bapak Ibu untuk yang mutasi. Nah, jadi karena orang tuanya pindah tugas, misalnya pindah bekerja, maka tentu ya ikut pula anaknya. Nah, maka ini ada jalur khusus. Yang demikian kasusnya ada jalur khusus namanya jalur mutasi. Ya Bapak Ibu. Nah, keempat ini Bapak Ibu, ini tidak berlaku bagi jalur Satuan Pendidikan Kerjasama SPK, kemudian sekolah luar negeri, pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, kemudian satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, lalu satuan pendidikan berasrama, satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T,
lalu satuan pendidikan di daerah terpencil. Nah, ini tidak berlaku ya untuk jalur ini tidak berlaku ya, yang saya sebutkan tadi tidak berlaku. Domisili, afirmasi, prestasi, mutasi tidak berlaku yang saya sebutkan tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang persyaratan khusus penerimaan murid baru untuk jalur domisili. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk jalur domisili, Bapak Ibu, ini persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi 1 tahun sebelum pendaftaran itu sudah harus memiliki ya, sudah memiliki kartu keluarga yang diterbitkan yang baru. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita menjadi warga yang baru, pindahan gitu ya. Itu paling singkatnya 1 tahun ya, sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian yang kedua nama orang tua wali murid ya, calon yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada ijazah jenjang sebelumnya. Kalau misalnya daftar ke SMP berarti lihat SD. Kalau daftar ke SMK, SMA, maka lihat lapor SMP. Ya. Jadi nama orang tua di sini harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan kartu keluarga sebelumnya. Itulah Bapak Ibu ya. Ini persyaratan jalur domisili ya. Lalu dalam hal nama-nama orang tua calon murid terdapat perbedaan kartu keluarga terbaru, nah dapat digunakan jika orang tua wali calon murid meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang keempat orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akte kematian atau akte cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Lalu yang keenam, dalam hal kartu keluarga tidak memiliki, hanya tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Dari siapa? Itu dari desa ya, paling tidak. Lalu yang keenam, keadaan tertentu sebagaimana dalam pada nomor 5 ya. Nah, keadaan tertentu yang dimaksud bisa bencana alam, bisa bencana sosial ya. Yang ketujuh, surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Nah, itu surat keterangan domisili ya. Jadi surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud ayat 5 itu diterbitkan oleh ya paling tidak lurah atau kepala desa. Kemudian yang ke-8, surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Nah, itu juga harus dipunyai, sehingga itulah 8 persyaratan ketika akan memasuki penerimaan siswa baru pada jalur domisili ya Bapak Ibu. Kalau untuk jalur-jalur lain rasanya sama Bapak Ibu dengan tahun-tahun sebelumnya ya, tidak ada aneh, tapi paling tidak nanti dalam konten berikutnya saya akan sampaikan ya untuk persyaratan khusus pada jalur-jalur yang lain di luar jalur domisili. Jadi yang kali ini saya akan hanya menyampaikan dulu untuk jalur domisili, karena ini jalur domisili ini adalah jalur terbaru sebagai pengganti jalur zonasi ya pada saat menteri sebelumnya. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.